Bersama Banjarmasin Post Group kembali bersama saya Roy Reporter Banjarmasin Post. Kali ini saya berada di Pasar Hewan Saranghalang di Kelurahan Saranghalang, Kecamatan Pelihari, Kabupaten Tanggal, Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti Anda lihat saat ini petugas di tempat ini, biasa ini ada kegiatan penyemprotan. Jadi semua binatangnya masuk ya. Kemudian nanti akan dilaksanakan vaksinasi dan sekaligus pemasangan AirTag atau penandaan terhadap ternak sapi yang pasang di telinga. Ini bagian dari prosedur untuk menjaga kesehatan hewan di Pasar Hewan Saranghalang ini, di mana setiap hari Senin merupakan hari pasar ya. Dan ini merupakan pasar hewan terbesar di Kalimantan Selatan Tengah, bahkan mungkin dari Kalimantan. Ini juga bagian dari upaya untuk mencegah penyakit PMK yang saat ini kasusnya juga cukup melandai. Namun demikian, kegiatan antisipasi, kegiatan pencegahan untuk meminimalkan risiko penularan PMK juga terus dilakukan. Di tempat ini juga telah ada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Iwan Persada bersama Kepala Bidang Kesehatan Hewan juga hadir di sini memantau kegiatan ini. Alhamdulillah, jadi hari ini 9 Januari 2023 di Pasar Hewan Saranghalang Pelihari dilaksanakan proses penandaan ternak, yaitu dengan pemasangan nomor AirTag, nomor telinga yang ada barcode. Kemudian juga sekaligus kita laksanakan vaksinasi PMK. Jadi kegiatan ini dimulai hari ini. Kalau memang sebelumnya sudah kita laksanakan beberapa kali uji coba, nah baru kita pasang spanduk untuk proses hari ini, dimulai hari ini, bahwasanya yang masuk Pasar Hewan Saranghalang bukan diwajibkan, tapi dipersyaratkan untuk memasang nomor AirTag, barcode, dan vaksinasi PMK. Mungkin kegiatan akan terus berlangsung minggu-minggu ke depan dengan dukungan dari Balai Veteriner Banjarbaru. Alhamdulillah hari ini Pak Putut hadir, Kepala Bipet, kemudian nanti Bu Mami juga hadir dari Disbunak Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian Komandan Kodim, kami terima kasih sekali dengan Komandan Kodim yang telah mengerahkan aparatnya, anggotanya untuk bisa membantu kami. Termasuk juga Kapolres Tanah Laut, juga kami ucapkan terima kasih yang minggu-minggu kemarin juga membantu menurunkan aparatnya, petugasnya dari Polres Pelihari. Ini khusus untuk sapi Pak ya? Sapi sementara kerbau dan mungkin juga ada kambing kemarin yang kami laksanakan untuk kambing. Cuma yang diutamakan hari ini adalah sapi dan kerbau dulu. Jadi kalau yang di AirTag di telinga itu ada apa Pak yang dipasang? Jadi ada barcode. Barcode itu ada nama pemilik, ya alamat dan lengkap, jenis sapi dan lain sebagainya. Di sana tuh tertulis tertera apabila sudah di di barcode itu akan muncul data-data ternak tersebut. Pindah kemana saja akan muncul. Berarti sekaligus pendataan juga Pak ya? Pendataan ya. Jadi memang pendataan ternak. Kalau untuk barcode kepentingannya adalah aspeknya terkait pendataan tadi, terutama dalam kaitannya pendataan untuk vaksinasi maupun mutasi dari ternak tersebut. Jadi kita tahu asal ternaknya dari mana, kemudian sudah divaksinasi ke berapa. Nah ini yang menjadi penting sebenarnya dari pengendalian dan penuntasan untuk penyakit PMK. Kemudian bagi ternak yang sudah terpasang itu tidak boleh lepas Pak ya? Ya, sementara sampai dengan mereka dipotong, ya harus terpasang di telinga masing-masing. Jadi memang mereka kita harapkan supaya bisa untuk mampu untuk menjaga apa yang diupayakan oleh pemerintah, terutama untuk pemasangan AirTag itu. Dan semuanya gratis, ya kan? Gratis. Termasuk vaksinasinya, termasuk PMK-nya, termasuk dengan barcode-nya. Dan yang paling penting adalah di dalam pengendalian PMK ini vaksinasi bukan hanya sekali, tapi vaksinasi itu sama seperti COVID. Jadi ada vaksinasi pertama, vaksinasi kedua, kemudian juga booster. Nah booster itu 6 bulan setelah vaksinasi kedua. Dan ini kita harapkan supaya peternak bisa mematuhi apa yang sudah kita SOP-kan terkait dengan vaksinasi. Dan ini memang vaksin PMK Pak ya? Ya, vaksin PMK aja. Penyakit mulut dan kuku. Sementara yang kita upayakan untuk tahun ini adalah bagaimana semua ternak bisa tervaksin untuk PMK, karena hewan yang rentan PMK itu kan bukan hanya sapi kerbau sebenarnya, tapi juga kambing dan domba. Nah ini juga jadi target kita, termasuk juga kalau ada populasi babi di
sekitaran Kalimantan Selatan, terutama Kalsel ya. Dan kenapa penting dilakukan di pasar ini? Karena pasar ini sebagai sentra pasar ternak terbesar se-Kalimantan. Jadi kami harapkan dari sini semua ternaknya sehat. Jadi Pak Kadis tadi sudah berupaya semaksimal mungkin supaya bisa ternak-ternak di Plehari menjadi sehat semua yang keluar dari Plehari, minimal terhadap penyakit PMK. Jadi mereka sudah tervaksin oleh PMK semuanya di sini. Jadi aman orang membeli ternaknya yang dari Plehari, karena sebagian besar itu kasus-kasus PMK yang ada di Kalimantan Selatan itu pasti menginduknya ke tanah laut, karena ada pasar yang ada di sini. Mereka berasumsi bahwasanya mereka belanja di tanah laut kemudian kena dari tanah laut. Nah sekarang kita buktikan bahwasanya ini tidak ada kasus di tanah laut. Karena apa? Kami sudah vaksin dan periksa ternaknya. Jadi ternak kami periksa bahwasanya sehat dan kita vaksin. Kemudian nanti para pedagang pembeli di sini itu clear, aman dan sehat untuk didistribusikan kemanapun. Vaksin pertama kedua itu berapa Pak? Rentang waktunya? 1 bulan. Vaksin pertama, kedua 1 bulan, kemudian dari vaksin kedua ke booster itu 6 bulan. Ya. Untuk mengetahui itu sudah terdata semua ya? Sudah, makanya kita pasang barcode. Jadi di barcode itu terdata. Nanti teman-teman sekalian bisa lihat. Teman-teman kalian bisa lihat bentukan dari software yang ada di barcode tersebut. Monggo silahkan nanti dilihat bahwasanya di situ nanti ada namanya siapa, asalnya dari mana, kemudian juga sudah divaksin atau belum. Kasus PMK di Tanah gimana Pak? Alhamdulillah sudah melandai Pak. Jauh melandai, karena kita pertama kali kasus bulan Mei Juni, kemudian sampai hari ini udah jauh melandai, bahkan kasus sudah nggak ada. Mungkin ini berkatnya vaksin, upaya-upaya dari teman-teman di dinas yang cakupan vaksinnya cukup bagus, jadi mereka sudah mengering vaksinasi terhadap ternak-ternak yang ada di tanah laut. Berarti ini pencegahan mungkin ya? Ya, sifatnya lebih banyak untuk pencegahan dan pengendalian penyebaran PMK ke wilayah. Karena kami BVET ini wilayahnya seluruh Kalimantan, punya kepentingan untuk bagaimana sapi yang di sini kan tidak hanya untuk diperjualbelikan di Kalimantan Selatan, tapi ke Kalteng, ke Kaltim, bahkan tembus juga sampai ke Kalbar. Nah ini yang kami harapkan, karena ini sentra pasar ternak terbesar se-Kalimantan, jadi saya harapkan dari sini bisa tumbuh pendistribusiannya itu sapi-sapinya sapi-sapi yang sehat. Tadi pemirsa penjelasan dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tanah Laut bersama Kepala Badan Veteriner Kalimantan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Rebani Ramadhan Post melaporkan. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.